Mirna duduk sambil merapatkan jilbabnya. Mantap hujan deras yang menutup jalanan di depan terminal. Tak lama, seorang pria datang dengan tergesa. Udah lama ya Mbak nunggu hujan reda di sini. Iya, dari tadi hujannya deras banget. Jadi numpang teduh dulu. Oh gitu. Ya udah deh, saya ikutan neduh juga. Basah kuyup soalnya. Duduk aja, daripada berdiri terus, bangkunya masih kosong kok. Wah, makasih ya. Saya Farel, kenalin. Mirna, salam kenal. Emang lagi nunggu siapa? Atau memang mau pulang? Tadi habis kerja, rencananya langsung pulang. Cuma kejebak hujan dulu. Oh, kerja ya. Keren banget. Kalau saya mah baru pulang main sama teman-teman. Nongkrong gitu. Enak banget ya, masih bisa mikirin main. Saya tiap hari mikirnya kerjaan mulu. Kayaknya hidupmu lebih ringan ya. Padahal umur kita nggak jauh loh. Haha, iya sih. Emang kudu dinikmati aja, mumpung masih muda kan. Tapi, kok nggak mau motor atau kendaraan lain gitu? Kan enak kalau hujan bisa langsung kabur. Motor ada, cuma disita ayah saya. Ketahuan kemarin balapan liar soalnya. Astagfirullah, serius? Itu kan bahaya banget. Bisa celaka malah. Orang tua pasti khawatir banget. Ya elah, sekali-sekali doang. Toh hidup cuma sekali. Jangan terlalu banyak aturan. Nikmatin aja mbak. Iya, apa aja kan itu nggak baik. Sayang kalau sampai kenapa-napa. Kamu ini kayak guru aja ngomelin. Baru kenal udah nasehatin. Bukan masuk nasehatin, cuma kaget aja. Soalnya banyak yang celaka gara-gara balap liar. Ya udah, nggak apa-apa saya salah. Tapi nggak usah terlalu serius lah. Hidup ini santai aja. Saya mah bisa santai orangnya. Ini tanggung jawab saya. Apalagi cuma tinggal sama ibu. Udah harus bantu beliau. Oh, jadi kamu tinggal sama ibu doang. Ayah kemana emang? Ayah udah lama meninggal. Oh, maaf ya, saya nggak tahu. Papa ada biasa. Jadi kamu kerja biar bisa bantu ibu ya? Pantas kelihatan rajin banget. Gimana lagi? Kan harus ada yang cari nafkah juga. Hebat sih, tapi jangan lupa hidup nggak melulu soal kerja. Kadang harus main biar nggak stres. Ya main boleh. Ya tapi jangan sampai ngerugiin diri sendiri lah. Apalagi orang lain. Iya, saya ngerti. Tapi kadang hidup itu seru loh kalau ada nakalnya dikit. Iya nggak? Kalau nakal bikin celaga, mending gak usah deh. Beberapa menit kemudian, hujan reda. Mirna bersiap pulang. Rumah kamu di mana sih? Di belakang pasar, agak masuk gang kecil. Oh, dekat-dekat sini juga ya. Boleh lah saya main sekali-kali. Masa mikirin kerja terus? Hidup kan harus ada hiburannya. Nanti aja dipikirannya. Sekarang saya mau pulang dulu. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Jangan terlalu serius terus hidupnya. Makasih. Keesokan harinya, saat langit sore mulai temaram, Mirna pulang melewati jalan menuju rumahnya. Tiba-tiba, seseorang mengejutkannya. Astagfirullah, Farel, kaget saya. Tahu-tahu nongol depan gini. Maaf, niatnya cuma bercanda. Kok gampang banget kagetnya? Jelas kaget lah. Orang tiba-tiba nyegat di jalan begini. Kirain siapa? Santai aja, nggak ada maksud jahat kok. Cuma ngajak kamu keluar malam ini. Kita seru-seruan bareng yuk. Malam ini? Gak bisa. Ibu di rumah pasti marah kalau saya pergi malam-malam. Pergi aja pas ibumu udah tidur. Kan gampang. Jam segitu dia pasti udah lelap kan? Gak bisa. Saya gak mau bikin ibu saya khawatir. Alah, kamu terlalu nurut banget sama aturan rumah. Sekali-kali boleh lah, nggak bakal kenapa-kenapa kok. Dia bilang gak bisa, gak bisa. Saya mau pulang sekarang. Ya udah, tapi pokoknya malam nanti saya tetap jemput kamu. Siap-siap aja ya. Jangan maksa gitu dong. Saya udah jelas nolak. Lihat aja, ntar kamu bakal tahu sendiri. Malam itu, setelah selesai mencuci muka, Mirna hendak tidur.
Namun tiba-tiba ada ketukan pelan di jendelanya. Siapa tuh? Aku ini Farel. Ya Allah, beneran ya? Ngapain malam-malam kesini? Ya ini, saya kan bilang tadi saya jemput kamu buat keluar bentar. Saya udah bilang gak bisa, ibu lagi tidur. Saya sendirian sama ibu di rumah. Justru itu kesempatan, ibumu udah tidur. Jadi nggak bakal tahu. Kita cuma nongkrong kok, ngobrol-ngobrol doang, bukan yang aneh-aneh. Aduh, tapi... Ayolah, sekali ini aja. Hidupmu tuh terlalu kaku, Mir. Kamu butuh hiburan. Iya sih, udah capek kerja seharian. Sebenarnya pengen istirahat. Tapi... Nah, ayo, makanya kamu butuh keluar, biar ada senang-senangnya dikit gitu. ya udah deh, saya siap-siap dulu. Gitu dong, pinter. Saya tunggu sini ya. Mirna mengenakan setelannya seperti biasa, masih memakai hijab untuk menutup kepalanya. Saat Farel melihatnya, Farel tertawa. Lah, Mirna, ngapain sih pakai jilbab? Kita cuma mau nongkrong kok. Cewek-cewek di sana nggak ada yang pakai gituan. Kenapa emangnya? Saya biasa keluarnya kayak gini. Ya, tapi kamu nanti beda sendiri. Orang-orang bisa mikir kamu aneh. Malah dikira kamu ibuku yang ikut nimbrung nongkrong. Ih, jangan gitulah. Saya tetap mau pakai hijab. Gak enak kalau buka. Ah, nggak seru lah kalau gitu. Masa nongkrong bawa aura pengajian? Ayolah, sekali ini aja. Ya udah deh. Nih, saya lepas. Puas kan? Nah, gitu kan mantap. Baru kelihatan seger mukamu. Nah, sekarang ayo keluar. Motor saya udah siap di luar. Loh, bukannya kemarin tanya motormu disita ayah. Udah nggak lagi, udah balik kok. Jadi bisa bocek kamu sekarang. Ayo cepet naik, kita cabut sekarang sebelum ibumu keburu bangun. Ya. Motor Farel berhenti di depan sebuah warung kopi kekinian dengan musik bertendung. Mirna turun perlahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia berdiri di tempat umum tanpa hijab. Kenapa diem aja? Santai aja dong, nggak ada yang aneh di sini. Saya nggak biasa, rasanya nggak nyaman banget. Ah, nanti juga terbiasa. Udah, sini ikut aku. Jangan bangga-bangga tangan saya gitu dong, diliatin orang. Kelompok orang menoleh. Seorang perempuan yang riasa mencolok mendekat sambil merangkul Mirna. Weh Ril, siapa nih cewek baru? Masih seger banget mukanya, polos abis, tapi cantik. Ya pasti dong, ini Mirna, pacar aku, mantep kan? Wih, aku makin oke aja Ril. Biasanya kan buat cinta jentil, sekarang malah dapet yang lugu juga variasinya. Jangan salah paham ya, saya sama Farel bukan pacaran kok. Ah udahlah, gak usah malu-malu. Lihat aja loh, Farel dari tadi nempel mulu sama kamu. Beneran mbak, saya bukan pacarnya. Ya kalau sekarang belum, sebentar lagi juga iya. Udahlah, anggap aja tinggal nunggu waktu. Nanti aja Mir, kita seneng kok kalau kamu masuk lingkaran kita. Bisa sering-sering nongkrong begini, dan ketawa. Gak usah terus mikirin hal berat. Tapi saya nggak bisa nongkrong kayak gini. Justru itulah, kamu nih perlu belajar seneng-seneng. Itu dulu mikirin aturan. Saat teman-teman Farel melepaskannya, Mirna langsung menghampiri Farel. Kenapa tadi bilang ke mereka kalau kita pacaran? Emang kenapa? Kan emang gitu tujuan aku dari awal. Juan, maksudnya? Ya dari pertama ketemu, udah kepikiran deketin kamu. Pengen kamu jadi cewekku. Jangan ngomong gitulah, orang baru kenal kemarin lusa. Ya saya ini kan orangnya gak suka lama-lama. Kalau udah suka ya bilang aja. Ngapain ditunda-tunda? Tapi tetep aja, bisa langsung diumbar begitulah. Jadi malu depan mereka. Malu kenapa? Harusnya bangga dong ada yang ngakuin kamu. Bukan gitu, cuma saya nggak biasa diperhatiin banyak orang. Tenang aja, lama-lama juga terbiasa. Toh saya nggak main-main. Beneran nggak nyaman di sini. Dekat di hati saya nggak tenang. Saya mau pulang. Lah baru sebentar udah pengen pulang. Nantilah, belum ada setengah jam di sini. Ini udah larut banget. Ibu pasti cari saya. Saya takut bikin beliau khawatir. Kamu tuh ya terlalu mikirin orang lain. Sekali-kali mikirin diri sendiri boleh dong. Nggak bisa. Ibu satu-satunya yang saya punya. Dia gak mungkin saya bikin beliau resah. Ya udah deh, kalau kamu maksa, saya anterin pulang sekarang.
Mereka pun kembali ke rumah Mirna. Jadi gimana? Kapan-kapan main lagi ya, biar kamu nggak kaku-kaku amat hidupnya. Enggak, cukup sekali aja. Saya nggak mau ngulang. Jangan gitu, kamu bilang gitu karena belum terbiasa aja. Nanti juga bakal kangen nongkrong bareng. Itu serah kamu aja ngomongnya. Pokoknya saya nggak mau. Ya udah, tapi saya yakin kamu bakal berubah pikiran nanti. Mirna masuk ke rumah dengan hati-hati, namun langkahnya tertahan. Ia melihat ibunya. Loh Mirna, dari mana aja kamu? Ini bu, tadi ke belakang sebentar. Tadi bos sebut manggil kamu minta ambilin minum, kok nggak nyaut? Iya maaf bu, soalnya tadi ayam kita berkokok terus. Saya kira ada apa, makanya dicek ke belakang. Walah, kirain kamu keluar rumah, ibu sampai kepikiran. Nggak bu, nggak kemana-mana kok. Syukurlah kalau gitu, udah malam, ya masuk, besok kamu kerjakan. Bu. Keesokan harinya, Mirna sholat subuh bersama ibunya, Bu Sri. Setelah selesai, Bu, boleh nggak tanya sesuatu? Boleh lah, kok wajahmu serius banget gitu? Cuma lagi kepikiran aja bu, kalau misalnya Mirna bikin salah, yang bikin ibu kecewa banget, ibu bakal marah banget nggak sampai benci aku? Wah, pertanyaan apa tuh? Kamu habis mimpi buruk ya? Gak kok bu, cuma kepikiran aja. Soalnya sering lihat di luar sana, ada yang anaknya sampai dimarahin, usir, bahkan ditinggal orang tuanya karena bikin salah. Aku takut kalau kayak gitu. Aduh nak, jangan bandingin ibu sama orang lain. Ibu nih ibumu sendiri. Ibu bisa aja marah, kecewa. Tapi kalau sampai benci, nggak mungkin. Kamu darah daging ibu. Tapi kalau salahnya besar banget gimana? Soalnya salah yang bikin orang-orang ngomongin kita. Ya kalau sampai segitunya, ibu pasti sedih banget. Tapi di saat kayak gitu, gak akan ninggalin kamu. Kalau semua orang ninggalin, yang ada pertama buat kamu, ibu janji. Ibu gak akan pernah ninggalin aku. Iya nak, gak akan. Kalau kamu jatuh, ibu yang bakal angkat. Kalau kamu salah, ibu yang bakal tegur dan bimbing. Tapi ibu gak akan pernah bilang kalau kamu bukan anak ibu. Aku sayang banget sama ibu. Ibu juga sayang sama kamu nak. Jangan suka mikir aneh-aneh. Kamu itu anak baik. Ibu bangga sama kamu. Aku cuma takut suatu hari nanti bikin ibu sakit hati. Kalau kamu udah takut, berarti kamu punya niat. Selalu jaga hati ibu. Itu aja deh bikin ibu lega. Matahari mulai terbit. Mirna bersiap-siap berangkat kerja. Di jalan, matanya tiba-tiba menangkap sosok Farel. Mirna langsung berusaha menghindar, tapi Farel lebih dulu melihatnya. Ketemu lagi, mau pura-pura nggak lihat ya? Ya Allah Farel, kamu tuh kenapa sih nongol terus? Saya mau kerja, jangan dihalangin. Lah kebetulan banget dong, saya juga lagi nyari angin di sini. Atau jangan-jangan kamu sebenarnya nyari saya ya? Enggak banget, males ketemu kamu. Lah kok gitu sih? Masa nggak seneng ketemu saya? Padahal saya seneng banget loh ketemu kamu. Duh, saya lagi buru-buru, jangan bikin ribet deh. Ribet apanya? Orang saya cuma nyapa. Lagian kamu kelihatan buru-buru. Kamu semalam begadang ya? Matamu merah banget. Iya dong, saya kan baru pulang pagi. Lanjut nongkrong tadi malam sampai subuh. Seru banget loh. Astagfirullah Farel, kamu kok kayak gitu sih? Hidupmu tuh cuma buat nongkrong doang ya sama teman-teman. Ya nggak tiap hari juga, cuma sering aja. Namanya juga hidup. Hidup kok kayak gak ada tujuannya. Orang tuamu gak marah. Marah lah, tiap pagi saya pulang selalu dapat ceramah gratis. Terus kamu gak merasa bersalah gitu? Kamu tuh harus bisa kontrol diri. Jangan pakai hidup buat hura-hura. Bersalah sih, tapi ya mau gimana lagi. Nongkrong itu udah kayak candu. Kalau nggak nongkrong, saya malah nggak bisa tidur. Ya emang harus serius, bukan main-main. Kamu masih muda, gak mikirin masa depan. Masa depan saya mah gampang, tinggal nikah aja sama kamu, beres. Apa sih? Kamu tuh kalau ngomong sembarangan, jangan sama saya. Ya bercanda, jangan baper dong. Mau nggak saya antar ke tempat kerja? Usah, saya bisa jalan kaki. Kalau naik motor sama kamu, malah bikin orang salah paham ntar. Salah paham gimana? Kita kan cuma temen. Temen gak perlu masa-masa ya. Lebay kamu. Ayolah sekali aja, nggak bakal rugi kan? Serius saya gak mau. Saya nggak bakal pergi sebelum kamu naik. Emang kamu telat kerja? Ampun,
keras kepala banget sih kamu. Iya emang, jadi gimana? Mau naik sekarang atau saya teriak-teriak nih di sini biar orang-orang pada lihat? Loh, ya udah saya naik. Pengen terakhir, ngerti nggak? Oke siap, naik bos. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di tempat kerja Mirna. Nah kan udah sampai, nanti sore aku jemput ya. Gak usah, saya bisa pulang sendiri. Ya elah, kalau nolak gitu tandanya kode minta jemput ya. Saya paham kok. Kamu tuh denger nggak sih? Saya bilang nggak usah. Kalau kamu bilang enggak, di telinga saya kedengaran iya. Nyebelin banget. Jangan jemput ya, sekali lagi jangan. Oke siap, jemput. Rel. Waktu demi waktu berlalu. Tanpa sadar, Mirna terbiasa dengan keberadaan Farel. Hingga suatu sore, Mirna baru saja turun dari motor Farel. Itu membuka pintu rumah, ibunya sejak tadi menunggu, langsung menghampirinya. Mirna, ibu tahu kamu lagi berbunga, tapi ibu gak bisa diem. Kamu makin lama, makin jauh dari jalan yang benar. Maksud ibu apa? Aku baik-baik aja kok. Baik-baik aja, kamu sering pulang malam sama laki-laki itu. Sekarang kamu juga sering lepas jilbab. Apa itu namanya baik-baik aja? Bu, aku tuh kerja tiap hari, mikirin rumah, mikirin semuanya. Sekali ini aku nemuin kebahagiaan sama Farel. Apa itu salah? Salah nak, kalau kebahagiaan kamu itu bikin kamu lupa sama prinsip kamu. Kamu dulu sendiri yang bilang jilbab itu bentengmu, harga dirimu. Sekarang kenapa gampang kamu lepas? Nah, aku nyaman tanpa jilbab, gak ada yang maksa, ini murni keputusanku. Tapi sejak kenal dia, kamu mulai berubah. Jangan bilang ini bukan pengaruh dia. Jangan salahin Farel, dia gak pernah maksa aku. Dia cuma bilang, aku cantik kayak gini. Nah, cantik di mata manusia itu sementara, cantik di mata Allah itu yang abadi. Bu, aku masih muda, aku pengen nikmatin hidup. Aku gak mau kayak ibu-ibu. Baju kayak mau pengajian, mikirin omongan orang. Aku pengen bebas. Justru karena kamu masih muda, harus hati-hati. Jangan sampai nyesel nanti. Aku gak nyesel bu, justru aku seneng. Jadinya ada yang bikin aku ngerasa dihargain. Aku juga ngehargai kamu nak. Ibu sayang kamu lebih dari apapun. Aku tahu bu, tapi ini hidupku. Aku yang jalanin, aku yang ngerasain. Bicaramu itu bikin kamu jauh dari jalan yang benar. Apa kamu tega sama dirimu sendiri? Bu, tolonglah, jangan bikin aku merasa bersalah terus. Aku cuma pengen bahagia. Bahagia semua tuh gak akan lama nak. Takut kamu kejebak. Masuk kamar dulu, gak mau ribut. Nah, tolong pikirin kata-kata ibu. Jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu. Beberapa hari kemudian, malam itu Mirna sedang merapikan rambut panjangnya, lalu memilih dress pergi bersama Farel. Mirna, kamu pergi? Iya bu, Farel udah janji jemput aku malam ini. Mau keluar malam lagi, dan kayak gitu. Bu, jangan terlalu ribet dong. Aku cuma mau keluar bentar. Lagian aku mau ketemu Farel. Saya akan tampil biasa aja. Mirna, kamu gak ngerti, punya perasaan gak enak. Tolong sekali ini aja. Jangan pergi nak, tetap di rumah ya malam ini. Ibu, aku udah janji sama Farel. Masa batalin gitu aja? Tidak bikin aku gak serius. Yang mana? Janji sama Farel atau janji sama orang tua? Cuma pengen kamu selamat, lebih. Apa sih? Ngerti maksud ibu? Aku pengen punya hidup sendiri, bahagia dengan caraku. Kenapa ibu selalu larang? Ibu gak larang kamu bahagia, tapi kebahagiaan yang salah gak akan bawa kamu kemana-mana nak. Ibu cuma takut kamu jatuh. Bu, aku udah dewasa. Aku bisa tanggung jawab sama diriku sendiri. Kalau terus-terusan dilarang, kapan aku bisa bebas? Nah tolong, jangan keluar malam ini, ibu mohon. Kalau kamu sayang ibu, dengar sekali ini aja. Bu, aku harus pergi. Farel udah nunggu. Ya aku pulang kok, gak usah khawatir. Di perjalanan, Mirna menikmati ngobrol dengan Farel sambil dibawa angin malam. Namun tiba-tiba sebuah motor menyerempet mereka. Motor mereka oleng dan jatuh. Mirna terpelanting. Darah mengalir dari lutut dan tangannya.